bersekutu bersama-sama malam hari ini. Baik, sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu buat kami. Dan malam ini kami ada kesempatan bisa bersekutu bersama-sama, persekutuan doa melalui online. Kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya kami boleh membaca, mendengar, dan kami boleh mengerti akan firman kebenaran yang akan hamba jelaskan, supaya kami boleh mendapatkan pelajaran rohani, sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di 1 Petrus ya, pasal yang keempat. Kita sudah membahas ya ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Malam ini kita akan selesaikan di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 ya. Nah, seperti yang telah kita pelajari bersama-sama, ya, bahwa di dalam pasal yang keempat ini banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, ya, di ayat yang pertama, di mana maksudnya Petrus, ya, sudah mengingatkan kepada kita orang-orang percaya ya, bahwa ya Yesus telah menderita bagi kita, demikian juga kita harus menderita. Oke, nah di dalam ayat yang ke-12, saudara-saudara, ya Pak Petrus di sini juga mengatakan kepada orang-orang percaya di masanya ya, di mana banyak orang-orang Kristen perantauan, mereka berada di dalam kerajaan Romawi, orang Kristen banyak yang menderita karena iman kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-12 ini, saudara perhatikan bahwa Petrus mengatakan jangan heran ya, bahwa orang percaya mengalami penderitaan. Itu jangan heran. Ya, banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan, wah, tidak menderita lagi, harus sukses, harus kaya, harus sehat dan sebagainya. Nah, coba kita perhatikan ya, di ayat 12. Mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran ya, akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di atas kamu. Nah, ini terjemahan lain ini menyala api itu siksaan. Sebenarnya begini ya, bahwa kamu jangan heran ya, bahwa penderitaan-penderitaan yang hebat, ya, penderitaan-penderitaan yang mungkin kadang-kadang kita sulit untuk mau terimanya, bisa juga penderitaan yang bisa mati karena iman kita, kita bisa disiksa, kemudian orang percaya bisa dibakar. Ya, pada zaman-zaman dahulu itu mereka sudah banyak mengalami penderitaan yang besar, maka itu istilahnya nyala api. Itu adalah sebagai ujian ya iman orang-orang percaya. Ya, banyak yang mereka mengalami itu, mereka tetap teguh dalam firman, dalam kebenaran, tetap ikut Tuhan, sekalipun kadang mereka harus kehilangan nyawa mereka. Nah, karena itulah Pak Petrus mengatakan, jangan heran, katanya, jangan heran itu penderitaan yang kita alami itu adalah tuh memang adalah kehendak Tuhan bagi kita ya untuk sebagai ujian iman kita ya. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat bahwa apa yang Petrus sampaikan di sini ya,
mengingatkan kita bahwa Yesus sudah menderita ya. Yang telah kita lihat itu di ayat yang pertama itu pasal 4 itu. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, jadi kita itu telah, maksudnya Yesus sudah mati, Yesus telah menderita, ya kita harus bersenjatai, artinya ya kita harus mengenakan apa yang Tuhan Yesus pernah alami itu, kita harus ready, siap juga ya mau menderita. Kalau orang sudah menderita, ya kita tidak akan lagi berhenti, kita telah berhenti berdosa. Seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu itu, dalam artinya itu bahwa kita dulu orang-orang yang berdosa, memang kita telah mati bersama Kristus, makanya dosa-dosa lama kita itu ya sudah mati seharusnya. Maka kita tidak akan lagi melakukan dulu dosa-dosa yang dulu. Dulu dosa kita pergi ke diskotek, pelacur, maksudnya mabuk-mabuk gitu. Sekarang Yesus telah mati menderita di atas kayu salib, kan kita kan sudah menderita juga kan, artinya dalam bersama Kristus di atas kayu salib kan. Nah, bukan berarti orang Kristen nggak bisa lagi jatuh ke dalam dosa, masih bisa. Ya maka itu ada ujian untuk menguji iman kita ya. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, di dalam penderitaan yang Yesus alami dan juga yang akan dialami oleh orang-orang percaya juga ya, maka itu tidak perlu heran lah. Nah, apalagi di minggu ini ya, orang-orang Kristen memperingati namanya apa tuh? Palem, Sunday Palem ya, istilahnya apa? Palem Minggu ya, Palem Minggu ya. Palem Minggu di mana Yesus ya pergi naik ke Yerusalem, ya Yerusalem ya, mengundang, menaiki itu namanya keledai ya, dangki ya, namanya keledai kan, ke sana dia ya, untuk mereka disambut oleh rakyat. Wah, mereka senang Yesus naik keledai ke Yerusalem itu. Nah, tetapi sama kalau di dalam namanya di dalam aplikasi, maksud saya itu saat sekarang, bahwa itu terjadi zaman dulu pada masa Yesus itu dia naik ke sana, tapi Yesus juga menderita ya, menderita. Maka itu memperingati Sunday Palem itu adalah sebenarnya mengingatkan Yesus yang pernah jalan di Yerusalem dan juga dia menderita di jalan di mana dia menuju ke Golgota. Itu maksudnya sebenarnya. Oke, jadi menderita di jalan yang disebut dengan, kalau sekarang terkenal itu jalan Via Dolorosa ya, yang sangat terkenal itu zaman penderitaan itu yang pernah Yesus tuh naik ke sana, itu naik kedelai itu ya, ke Yerusalem ya. Mereka berteriak-teriak hosana hosana. Nah, pada akhirnya juga Yesus ya disalibkan ya, untuk menderita bagi kita sebagai orang-orang yang seharusnya kita menderita, tapi Yesus menanggung penderitaan kita. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat yang ketiga ya. Nah, di sini Petrus mengatakan bahwa sebaliknya, kalau kita yang telah menderita karena bukan kesalahan kita, berbahagialah. Di sini ada ayat yang mengatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, jadi artinya begini di dalam ayat di sini ya, bahwa di dalam penderitaan kita karena Kristus, nah Petrus ingin mengatakan bahwa kita harus bersukacita katanya. Nah, memang kadang-kadang berlawanan dengan logika kita ya. Masa kita orang Kristen yang menderita harus bersuka cita ya? Kan orang dunia, kalian itu aneh ya.
Masa bersukacita, senang-senang nyanyi-nyanyi. Kalau ada orang mati kalian nyanyi, ya ada penderitaan kalian nyanyi kan gitu kan. Jadi berlawanan dengan logika kita. Tetapi di sini Petrus ingin menyatakan bahwa bersukacita yang datang dari Tuhan itu diekspresikan bahwa kita tidak takut, kita punya pengharapan dalam Kristus sekalipun kita menderita. Nah, karena itu supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita. Kenapa? Pada waktu yang menyatakan kemuliaan. Kapan itu terjadi? Nanti Yesus datang kedua kali. Ya, waktu itulah pengharapan kita. Sekalipun menderita, nggak apa kita bersukacita. Karena kita satu hari nanti akan bertemu, berjumpa dengan Kristus. Dan ayat 14 juga mengatakan, sudah bersukacita, berbahagialah kamu. Sudah bersukacita, bergembira, berbahagia. Ini kan berlawanan logika dengan dunia ya, saudara ya. Tapi justru kita orang-orang yang memiliki pengharapan ya, maka dikatakan sih berbahagialah kamu jika kamu dinista. Nah, dinista lagi karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, jadi karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Oke. Nah, kemudian saudara kita lihat lagi di ayat yang berikutnya ya, bahwa Paulus di sini mengatakan Paulus lagi Petrus ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, Paulus di sini ingatkan Petrus mengingatkan kita supaya orang Kristen, orang percaya Tuhan jangan menderita karena kita buat kriminal, sangat memalukan ya. Nah, kriminal bahwa sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat. Nah, adakah orang-orang Kristen yang sejati, orang yang baik dan sebagainya, orang yang soleh kita katakannya, membuat kriminal pembunuhan? Pernah dengar nggak? Saya belum pernah ketemu, belum dengar dengan orang-orang yang demikian apa. Jadi Petrus mengatakan, jangan sampai terjadi begitu ya. Tapi kalau misalnya dikatakan orang Kristen sejati yang pencuri, mungkin ada. Atau di sini penjahat artinya mungkin bisa menipu, membohong, atau juga mengacau. Nah, ini sering terjadi di dalam gereja ya, saudara ya. Kita mendengar cerita ada ada jemaat, ada anggota atau aktivis. Katanya, wah mereka pintar nyanyi, melayani, tapi nipu temannya sendiri gitu loh. Saya pernah dengar banyak cerita ya, yang menipu jemaatnya, wah, dan suruh berbisnis dan sebagainya, uang dibawa lari dan sebagainya. Itu namanya pencuri ya, atau penjahat, atau juga pengacau di dalam gereja juga ada gitu loh. Oke, nah ini yang harus kita jauhkan diri melakukan hal-hal yang demikian ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ada ayat 16 kata di sini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka jangan ia malu. Jadi orang Kristen yang born again ya kita ya, ya kita tidak usah malu katanya ya. Ya kan? Malu karena kita Kristen ikut Tuhan, tidak perlu malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, makanya kita harus ya memiliki sikap atau attitude bagaimana kita menghadapi masalah-masalah penderitaan-penderitaan itu. Yang karena itu kita tidak perlu malu ya, tidak perlu malu. Oke. Oke. Kenapa? Karena kita menderita karena Kristus. Tetapi kalau kita berbuat sesuatu yang nggak benar, nah itu perlu malu kita. Nah, kita perlu menyadarkan malu ya, berbuat yang nggak benar. Tapi kalau kita tidak berbuat hal yang nggak benar,
Tapi kita menderita, itu adalah bagian yang dimana kita ikut menderita bagi Yesus Kristus. Oke. Nah, saudara, jadi tidak perlu malu, ya. Nah, kalau kita menderita bagi tidak perlu. Kalau misalnya kita menderita malu karena kita pengikut Yesus, ya sangat dipertanyakan, ya kan? Malu, ya. Yesus pernah juga mengatakan kepada murid-muridnya, ya, oke, jika kamu mengakui aku di depan umum tanpa manusia, aku juga akan mengaku kamu di depan Bapakku di surga. Tapi jika kamu menyangkal aku di depan umum atau di depan manusia, aku juga akan menyangkal kamu di depan Bapakku. Itu ayatnya terdapat di Matius pasal 10 ayat 32, 33. Malu. Oke. Jadi kita jangan malu sebagai orang percaya. Ya, kita harus punya namanya apa? Keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita lihat ayat 17. Nah, Petrus di sini ingin menekankan lagi tentang penghakiman. Nah, ini penghakiman untuk penghakiman orang-orang yang baik dan orang jahat. Ya, oke. Mari kita baca lagi di ayat yang ke-17 di Petrus mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Nah, kenapa ada katanya penghakiman? Ya harus ada. Setiap orang yang bersalah akan dihakimi. Dan setiap orang yang berbuat baik juga akan dihakimi. Hakimi dalam arti kan, oh, you udah baik, maka you dapat pahala. Kalau kamu buat salah, kriminal, dihakimi, ya, you kamu harus dihukum, istilahnya kan. Harus dipunish. Nah, ini tentang mengenai penghakiman. Nah, di ayat ini tentu yang di apa yang ingin disampaikan oleh Petrus adalah penghakiman ini harus dimulai dari dimulai di rumah Allah. Coba sudah perhatikan di ayat itu. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman ini dimulai pada kita, nah kita itu adalah anak-anak Allah, orang percaya. Ya, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Oke. Nah, jadi Yesus pernah juga mengatakan di Matius 7, janganlah kamu menghakimi dengan penghakiman diri sendiri. Kita tidak boleh menghakimi orang ya dengan penilaian kita. Oke. Nah, yang menghakimi itu adalah Tuhan karena dialah yang akan menghakimi dengan adil. Nah, ayat ini yang mengatakan bahwa penghakiman harus dimulai dulu dari rumah Allah, ya dari orang Kristen, orang percaya. Itu. Nah, bahwa selama kita masih hidup, tentu Tuhan juga akan menunjukkan keadilannya, kesuciannya kepada kita. Kalau anak-anak Tuhan bersalah dan sebagainya, Tuhan akan hukum. Itu pasti. Kamu tanam, kamu yang petik, ya. You tanam yang baik, itu yang baik. You tanam yang jahat, ya kamu akan dihukum sesuai dengan perbuatanmu. Nah, saudara, penghakiman ini juga akan menunjukkan kepada kita nanti penghakiman tentang di KPK. KPK itu kursi penghakiman Kristus, itu dimulai di orang-orang percaya. Oke. Nah, kapan itu mulai? Nanti jika gereja orang Kristen diangkat. Oke, kita akan dihakimi. Nah, di dalam penghakiman, kursi penghakiman Kristus itu bukan menghakimi orang to punish, to dimasukkan ke dalam api neraka, bukan. Ya, tapi itu penghakiman kepada orang-orang percaya. Nah, kalau misalnya di dunia ini dia pernah bersalah, dia buat kesalahan, ya kan? Tentu Tuhan sudah mengampuni dia ya. Tetapi
kesalahan yang dia buat nanti akan dihakimi di KPK itu ya, ya tetap dia akan masuk surga, tetapi bisa jadi dia tidak mendapat rewards. Nah, kita berikan reward. Maka itu kita selalu mengatakan orang Kristen yang lahir baru ya keselamatannya tidak hilang. Oke, tetapi rewardnya bisa hilang. Bagaimana rewardnya bisa hilang? Ya, jika di dalam kehidupannya di dunia ini ya dia melakukan dosa. Gitu? Melakukan dosa kan? Kenapa? Karena kadang-kadang setan itu licik. Dia ingin menggoda kita, dia ingin menjatuhkan kita, maka itu firman Tuhan sudah mengatakan kita harus selalu ya, selalu menyerahkan diri, selalu berpaut kepada Tuhan, selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Oke. Nah, kemudian di ayat 18 kita tutup, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Oke, saya loncat ayat ini yang ada ayat lagi bagian yang belum selesai ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita orang percaya, nah bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan dihakimi di KPK ya. Nanti mereka akan diadili di kursi tahta putih. Nah, apa itu kursi tahta putih? Itu adalah penghakiman pengadilan Allah yang akan menghakimi orang-orang yang tidak taat Injil Yesus Kristus. Nah, itu adalah yang dimaksudkan oleh Petrus. Oke. Nah, kalau begitu, orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Tentu orang benar-benar yang ada dalam Tuhan akan diselamatkan, maksudnya ya, oke? Oke. Nah, kalau dengan tentang orang fasik dan orang berusaha nggak, pasti mereka akan akan dihakimi, akan dihukum oleh Tuhan ya, sangat jelas. Oke, ayat 19. Karena itu katanya, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Aduh, kenapa kita harus selalu menderita ya? Ini Paulus, Petrus selalu ya mengungkapkan penderitaan-penderitaan pada zamannya gitu. Nah, makanya itu kita mengatakan dalam satu teologi ada mengatakan ya teologi penderitaan, dalam ini teologi sukses itu berbeda. Ya makanya kalau karismatik mereka tidak mau mengkhotbahkan selalu tentang penderitaan, katanya kita percaya itu tidak boleh menderita lagi. Nah, tapi Petrus selalu dalam suratnya lah penderitaan itu adalah ujian iman kita supaya iman kita semakin disempurnakan, iman kita bisa kokoh kan kalau diuji gitu ya. Makanya kalau orang nggak kuat iman yang nggak benar, lalu dicobai, diuji, dia jatuh. Nah, itu kan ada perumpamaan penabur yang menabur benih kan ada 4 ya. Nah, kalau kita masih ingat ya, bagaimana itu penabur benih, dia adalah orang yang memberitakan firman ya. Firman diberitakan orang pertama itu adalah benih yang jatuh di jalan. Nah, itu orang adalah firman yang didengar orang ya, akhirnya firman itu diambil oleh iblis kan, oleh si burung itu. Yang orang-orang yang kedua itu kemudian firman diberitakan, dia benih yang jatuh di batu-batu itu, apa ya, batu-batu itu dia tumbuh dan tak berakar mati. Ini adalah gambaran orang Kristen yang terima firman dengan penuh sukacita tapi tak berakar. Datanglah kesusahan, dia mati. Nah, ini sifat orang yang terima Yesus hanya sebentar saja, wah dia happy, oh senang. Tapi datang penderitaan, dia fall away. Kemudian yang ketiga, benih yang jatuh di semak-semak adalah benih itu adalah orang-orang yang terima firman, karena kekhawatiran sana sini, ya nah, dia nggak berbuah mati. Yang keempat adalah yang terima firman dan yang
menghasilkan buah. Oke. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa penderitaan itu yang kita alami juga adalah kehendak Allah loh. Nah, dalam hal ini memang kita harus perlu ya menerima kenyataan realita, bahwa maka itu dari awal ayat yang 12 mengatakan jangan heran orang Kristen sejati, orang yang lahir baru bisa mengalami penderitaan. Kan kalau kita mengalami penderitaan, Tuhan kan membuka jalan bagi kita kan. Dia akan membuka jalan dan dia tidak akan membiarkan penderitaan itu melebihi kekuatan kita, tapi Tuhan akan buka jalan bagi kita supaya kita terlepas daripada penderitaan itu. Oke. Nah, karena itu baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Nah, sekalipun kita menderita di dunia ini, tapi ingat, kita harus selalu berbuat baik. Berbaik kepada dunia ini. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah semakin dekat. Oke, kiranya Tuhan menolong kita malam ini ya, dan kiranya firman Tuhan ini boleh mengingat kita dan juga boleh ya membantu kita memahami akan kenapa ya ada penderitaan. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, orang-orang yang Dia kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.